lagi nggak lama besok malamnya adik gue juga ngeliat. Oh, jadi bukan Bang Arai doang yang ngeliat. Ya adik gue juga ngeliat. Nah istilahnya itu mah kayak didatengin keluarga gitu ya. Nah setelah itu nggak lama gue bersihin tuh rumah. Ya. Gue bersihin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo. Hadir. Assalamualaikum. Udah mulai gak beres nih. Eksistensinya teman-teman di sini. Luar biasa. Nih kita di tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Kita di tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Dari gedung. Iya dari gedung itu. Hadir. Ya Khodam, ya Goib. Jauh ya. Ya, jadi, udah lanjut banget ya. Jadi, nah setelah gue bersihin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi di channel Salam Misteri. Baik, pada kesempatan kali ini gue bakalan ngobrol mistis. Cuma di segmen ngotis kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kita bakalan ngobrol mistis di tempat mistis. Jadi di sini gue udah kedatangan narasumber yang bernama siapa Bang? Bang Arai. Bang Arai ya. Bang Arai ini dari mana Bang? Dari Gandoang. Dari Gandoang. Bang Arai juga salah satu konten kreator ya Bang ya? Iya. Nama channel YouTube-nya apa Bang? Gandoang Mistis TV. Gandoang Mistis TV. Buat teman-teman Salam Misteri yang belum subscribe channelnya Bang Arai, bisa di subscribe channelnya Bang Arai. Kita saling support ya Bang ya. Iya. Oke, di sini Bang Arai mau menceritakan salah satu pengalaman mistis Bang Arai yang mungkin cukup gokil lah, menurut gua gokil sih. Ya Bang Arai ya, silahkan Bang, cerita Bang. Awal dari bagaimana dulu nih? Cerita pengalaman dari Bang Arai yang pernah Bang Arai alamin itu tentang cerita mistis. Itu tentang mistis, hal-hal gaib gitu. Jadi soal pengalaman mistis sih, kalau disebut pengalaman mistis gue sih banyak selama gue menjadi ghoster ini ya. Iya. Dan mempunyai banyak sekali pengalaman-pengalaman hal-hal gaib ya, secara spiritualis maupun secara makhluk gaib itu sendiri ya. Iya benar. Jadi gue ceritain soal pengalaman mistis ya. Soal bertemu hantu sih, soal gue explore ya nggak begitu ya. Jarang. Soalnya hantu itu kalau emang kita semakin berani, dia eksistensinya itu mundur ya. Benar. Jadi kita harus ada sedikit rasa takut untuk memunculkan suatu energi negatif. Iya benar. Ya gitu. Untuk memunculkan suatu energi negatif itu yang akan mengundang suatu eksistensi dari dia, makhluk tersebut. Iya benar. Jadi apa tuh? Ada suara ya. Iya. Jadi soal tentang pengalaman gua menjadi ghoster banyak sih ya. Dari gua pertama gua bikin channel ya. Pertama gua ketemu melihat sosok itu ya emang gua takut ya. Iya benar. Tapi gua coba yang berani, dan sampai sekarang gua pun berani, dan sampai sekarang gua punya kemampuan seperti ini ya, spiritualis ya. Nah, gua anggap ini anugerah ya dari Tuhan juga ya. Dan soal sosok spiritual atau energi, cara kita mendeteksi soal sosok-sosok tersebut yang berada di sekitar kita nih, misalnya ke lingkungan nih. Iya benar. Seperti kita sedang mengobrol ini juga kita nggak tahu ya. Karena dia itu tak kasat mata, ya. Siapa tahu aja dia ada di samping kita, ada di belakang ya. Seperti itu. Sosok makhluk astral itu tidak bisa ditebak datangnya. Kadang bisa aja kita lagi kayak gini, dia datang, jatuhin kamera. Iya, bisa juga kita lagi ngobrol kayak gini, lu kesurupan. Iya benar banget kan. Nah, jadi sosok makhluk astral itu nggak bisa ditebak datangnya. Semau dia gitu. Lah gua sendiri, lu gitu. Gitu. Jadi nah, gua kembali lagi soal makhluk astral itu ya.
dia itu sama seperti manusia ya. Iya. Ada perkampungannya, ada RT-nya, ada RW-nya, ada lurahnya Oh, juga. ada sama. gitu bang? Ada. Oh. Jadi dia juga ya, dia Iya. juga mempunyai satu pemimpin ya. Jadi satu pemimpin itu ya itu dijadikan bos ya, jadikan ketua. Iya, benar. Jadi beda-beda. Misalkan kita jin pesugihan ini di sini. Iya. Ini misalkan setan di sini yang setan biasa ya, makhluk astral ya biasa. Nah, soal misalkan tuyul di sini. Nah, jadi itu ada tingkatannya masing-masing loh gitu. Iya. Tingkatan masing-masing. Iya benar-benar. Jadi misalnya buat teman-teman yang belum tahu kalau jin sama setan itu beda ya bang ya? Beda. Jin, setan itu beda. Apalagi jin pesugihan ya bang ya? Apalagi jin pesugihan. Udah rasanya bang ya. Ini tempatnya lumayan angker sih, kita masih di daerah Jonggol ini. Lumayan angker ya bang ya? Iya. Jadi udah banyak sih dari tadi juga sosok-sosok yang memperhatikan di sini. Banyak sekali. Kalau boleh tahu bang, Bang Ara ini punya pengalaman mistis gitu yang paling mengesankan gitu sampai gak bisa dilupain itu gimana bang? Ada nggak gitu kira-kira? Ada. Gua pernah didatangin pocong, mukanya hancur banget di rumah itu, di kamar. Wow. Gue sampai gimana ya? Gue sampai nggak bisa bergerak lah. Kalau orang Sunda ngomong itu kesemsem. Oh, kesemsem. Iya, apa tuh? Ada yang lempar ya? Di apa sih maksudnya tuh? Kalau orang Sunda istilah itu apa ya? Erep-erep, erep-erep. Iya, direp-rep. Direp-repin. Nah, di situ gue ngeliat sosoknya jelas banget itu. Iya. Nah, entah kenapa dia kok mandang, aduh, pokoknya gua udah ngelengin itu, pokoknya gua kesel. Iya. Mukanya jelek banget, hancur, dia hitam, borokan gimana, banyak luka-luka gitu. Nggak tahu kenapa dia ngeledek gua gitu. Iya, kok mana bangnya kayak kesel, padahal gua nggak ada salah apa-apa. Suara bang ya? Dengar nggak? Iya. Iya benar. Iya. Nah, di situ gua coba dah, gua coba berinteraksi yang dia nggak mau ngobrol, dia malah makin ngeledek loh gitu lah. Gue baca tuh di situ. Iya. Dalam hati baca ayat kursi, baca bener. ayat-ayat sebisa gue ya, doa-doa sebisa gue. Nah, di situ dia udah pergi. Nah, pergi dia malah pergi itu malah makin gede gitu loh, gede-gede ngilang. Nah, di situ gue bangun sadar. Iya. Nah, gue buka, udah jam 3. Nah, gue situ lagi nggak lama besok malamnya adik gue juga ngeliat. Oh, jadi bukan Bang Arai doang yang ngeliat. Iya, adek gue juga ngeliat. Nah, istilahnya itu mah kayak didatengin keluarga gitu ya. Nah, setelah itu nggak lama gue bersihin tuh rumah. Iya. Gue bersihin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gue bersihin. Allahu Akbar. Halo. Hadir. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Udah mulai gak beres nih eksistensinya teman-teman di sini. Luar biasa. Nih, kita di tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Kita di tengah hutan. Astagfirullahaladzim. Dari gedung ya? Iya, dari gedung itu. Dari gedung. Hadir. Ya Khodam, ya Goib. Jauh aja. Ya, jadi, udah dilanjut banget ya. Jadi, nah setelah gue bersihin ya, udah, alhamdulillah di situ udah nggak ada lagi. Iya. Dan nggak lama kemudian gue mengalami pengalaman yang benar-benar di luar naluri ya, luar logika. Gue itu gimana ya, kayak dibawa ke suatu alam ya. Kayaknya itu kalau gue sebut itu yang tadi gue omongin itu perkampungan jin. Oh iya. Gue ketemu manusia, gitu. Manusia tapi bukan manusia gitu loh. Iya. Jadi bentuknya itu aneh-aneh. Gue diajak ketemu kayak gitu, sampai ketemu rajanya gue gitu. Terus gue dikasih suatu kayak jimat gitu ya, tapi udah hilang tuh ya, kayak batu gede gitu ya, kayak seperti kalung gitu. Suruh pegang katanya. Pegang, sama kamu pegang katanya. Pegang. Itu dikasih sama yang rajanya itu? Iya, rajanya hitam tinggi bertanduk. Serem lah, ya serem pokoknya. Gue pegang tuh. Ayo ikut saya sini, adik. Ikut tuh, gua diketemuin dayang-dayang, pokoknya disuguhin buah-buahan apa, gua suruh makan itu. Setelah suruh makan lah, kenapa gue dibawa ke penjara loh? Gue di penjara sambil ngepel batu itu. Setelah gue
dilempar tuh dimasukin ke penjara. Nah gue sadar di situ pas gue bangun batunya ada. Oh, batunya ada. Terus selang beberapa minggu nggak ada, hilang. Wah. Gitu. Itu istilahnya kayak mimpi gitu ya. Kita tuh dibawa ke alam dia gitu ya. Selain pengalaman itu katanya Bang Ray juga banyak pengalaman kalau lagi explore gitu. Ya, sering misalnya ada yang ngikut atau gimana gitu. Explore ya, kalau emang kita lagi explore, kalau nggak mau diikutin ya kita setelah explore itu usahakan ya wudu ya, kita itu berwudu, membersihkan diri ya dari hadas kecil maupun hadas besar ya, namanya orang ya gitu ya. Jangan kita langsung abis explore kita tidur ya. Salah banget itu mah. Jadi usahain kita ngudu dulu, membersihkan badan. Nah setelah ngudu kalau bisa sholat ya agar terbebas dari gangguan-gangguan atau jin atau setan yang ngikut. Namanya setan ya, kalau emang kita udah senang setannya juga ngikut gitu loh. Nah terus selain itu yang gua rasa sih gua bisa seperti ini itu ya belajar ilmu kebatinan sih nggak mudah. Jadi kalau lu orang umurnya masih muda jangan deh gua ngasih tahu, jangan belajar masih melenceng, jangan suka belajar ilmu kebatinan. Bahaya. Kalau nggak kesampean nanti ya bisa setengah. Kalau yakin dulu setengah mending nggak usah. Kalau pengen lanjut terus, jangan setengah-setengah. Harus yakin. Nanti lu tanggung sendiri resikonya, lu pasti jadi apa ya? Ada yang tahu ya? Bukan kayak ada gitu. Ya benar. Kayak ada suatu sosok ngegerem ya. Memang di sini yang paling kuat sih di lokasi ini ya jujur aja dia itu sosoknya tinggi, hijau, yang bisa kita sebut itu buto hijau. Jadi tempat ini itu dulunya adalah tempat pemotongan ayam, sebuah gedung ya, pabrik penangkaran ayam dan juga pemotongan ayam ya. Dia itu ngirim-ngirim ke pasar gitu ya. Jadi di belakang juga bisa dilihat lokasinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan mitosnya di sini itu ya disebut sarang kuntilanak, emang banyak banget kuntilanak itu, enggak cuma 1-2. Benar-benar banyak banget ya. Tadi gue juga udah sempet explore Bang ke belakang ya, eksistensinya lumayan sih. Nah lu juga ngerasain kan. Nah apalagi yang di sosok paling atas itu, yang di kamar atas yang ada kamar mandi 3 itu ya. Iya benar. Nah di sebelah kanannya itu, nah di situ itu dihuni suatu sosok ya. Iya yang tadi. Sosok itu kayak genderuwo tapi bukan genderuwo. Jadi dia berbentuk kayak seperti kera. Iya. Yang ada jendela kebuka keluar ya. Ya tangannya itu gede-gede ya. Nah, di situ. Jadi Bang Atta selain pengalaman yang tadi itu, Bang Atta kan pernah belajar ilmu kebatinan itu ya. Itu dari sejak kapan itu Bang Atta? Nah jadi sejak kapannya ya gua ya belajar begini ya dari teman gua juga ya. Dari teman gua kan anak pesantrenan ya, gua dikasih tahu ya tentang ilmu-ilmu begini ya. Emang dulu gua juga sempat kegilaan ilmu kayak begini ya, sampai gua banyak banget gua narik-narikin batu, keris, kodam apa gua ambilin ya. Nah di situ gua ya agak emosi itu nggak kekontrol. Iya benar. Kesel gitu kalau ngeliat orang salah sedikit, kesel pengen berantem aja. Ya, nah di situ gua konsultasi ya, sama guru ngaji gua. Buang dah itu katanya. Apa? Nggak usah nanya, dah buang aja. Yang di dompet. Jadi dia dompet udah tahu. Udah tahu. Ya. Buang semua tuh. Barang-barang semua yang kamu koleksi. Salah satu efek negatif dari belajar ilmu kebatinan itu kayak gitu. Kalau ilmu kebatinan itu kalau umurnya belum mencukupi jangan. Jangan. Jadi kayak gitu. Nggak bisa ngontrol emosi. Semakin kita marah itu semakin senang dia. Iya dia. Semakin menyukai. Bang Atta ini waktu kecil kalau nggak salah pernah punya pengalaman nggak gitu Bang? Dari kalau waktu kecil gue pernah. Iya. Jadi gue pernah mengalami itu, kalau kata orang Sunda itu disumputin kelong atau nggak diculik wewe gombel. Diculik wewe gombel. Waktu itu gue lagi main ya, udah jam 5 sih. Jam 5 gue itu mau berangkat ngaji, tapi sebelum berangkat ngaji gue main petak umpet. Waduh. Memang kalau kata orang zaman dulu jangan main petak umpet malam-malam. Iya, sebelum maghrib itu. Diumpetin kelong wewe katanya. Emang bener. Tadi bukan kelong wewe, itu kelong wewenya itu jadi menyerupai emak gua gitu. Oh dia bisa menyerupai. Bisa. Jadi jin itu
Ya, ada suara aja ya. Siapa di situ? Hadir. Oke sih. Jadi ya balik lagi ya. Iya. Jin itu ya ada jin biasa, ada jin yang bisa menyerupai manusia. Iya. Itu jin yang ini udah tinggi ya. Udah tinggi. Jin korin. Jadi ya gitu. Gue diajak pulang. Kok pulang? Rumah bagus banget gitu loh. Iya benar. Kapan ngebangunnya? Ya karena gue masih kecil ya, gue masih blow-on. Nggak tahu gitu. Gue ikut-ikut aja lah. Di situ gue kok ke kebun gitu, ke kebun lah. Di situ gue nggak bisa kemana-mana, di situ-situ terus. Nah, mie gue ya sama teman-teman gue ya apa tuh? Suara berem ya. Sama teman-teman gue juga ya. Aduh, biarin dah. Udah mulai nggak enak nih perasaan. Iya benar. Di belakang kayak ada merhatiin juga sih. Iya ada. Sama teman-teman gue nyari, dia manggil gue. Nah di situ, nah gue ketemu tuh. Nah, gue ketemu keadaan nggak sadar juga sih gue ya, kayak orang blow-on, nggak pingsan, kayak orang blow-on, kayak cengok gitu. Dibawa pulang. Linglung gitu sih. Diobatin. Nah, kata guru ngaji gue, ya ini dibawa kelong katanya. Seminggu jangan keluar rumah. Nah, gue di situ dibaca-bacain kayak ayat-ayat ruqyah kayaknya kalau kita bilang mah ya. Nah, di situ. Nah, sampai sekarang katanya dikunci tuh, udah nggak bisa setan jin kecuali emang dimasukin secara paksa bisa gitu. Makanya, sampai sekarang. Sekarang. Waduh. Bahaya juga berarti ya kalau itu. Jadi itu bukan mitos ya Bang ya, itu bukan, beneran ya. Fakta. Makanya buat emak-emak ya, buat yang punya anak kecil tolong jangan anak-anak itu kalau waktu maghrib jangan suruh keluyuran lah, jangan. Udah masukin ke dalam rumah. Masukin ya, mau nangis gimana pun masukin aja. Jangan suruh keluyuran rumah waktu maghrib, karena di waktu maghrib itu ya setan banyak berkeliaran. Gitu. Nah jadi untuk kita juga nih kembali ke diri kita ya. Ya. Jadi setiap manusia itu ya mempunyai suatu kodam pendamping. Iya benar, pasti ada ya. Jadi bagaimana si orangnya itu menggunakannya. Kalau dibuat baik dia akan baik, dibuat jahat dia akan jahat. Iya. Nah, ilmu juga gitu ya, walaupun ilmu putih dipakai jahat pasti hitam. Baiknya ilmu hitam dipakai baik jadi baik. Nah, gitu. Nggak ada namanya orang itu ya misalkan gue mau belajar ilmu ini nih, pasti gue akan menguasai ini nih. Nggak bakal bisa. Percuma. Jadi kita jangan mempelajari sebuah ilmu itu, suatu ilmu itu tanpa guru, jangan. Iya, bahaya itu. Bahaya. Ilmu tanpa guru itu bahaya, nggak ada yang bimbing. Iya benar. Jadi melenceng semau kita. Misalnya kita mau belajar ilmu ini, percuma. Nggak ada guru. Jadi nggak ada yang bimbing, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang nggak boleh, misalnya gitu nggak boleh ya. Nggak ngelarang gitu, nggak ada yang ngelarang juga gitu. Bahayanya ke diri kita sendiri. Nanti ngaruh juga sama badan kita gitu. Gue pernah ngalamin juga sih Bang. Pernah ngalamin. Iya. Kalau lu dulu pernah sempat belajar ilmu apa? Sama sih, ilmu kebatinan. Ya, jadi gua juga ngeliat sih dari aura lu ya. Dulu lu pernah sempat belajar ilmu kebatinan, tapi lu salah gunakan ya untuk kesombongan diri lu ya, untuk balas dendam ya. Iya, kalau gue sih kan itu masih zaman STM gitu Bang. Ya itu sih buat apalagi anak-anak STM ya. Banyak anak-anak STM ya. Anak-anak STM menyalahgunakan, apalagi yang kita kenal sekarang itu TikTok. Oh, benar. TikTok apa sih TikTok? Di mana-mana banyak TikTok, aduh. Ya, TikTok cuman ilmu sebentaran doang. Digebuk pakai bambu kuning aja jengker. Iya, hilang udah. Dikeplak pakai sapu lidi aja muntah darah. Apalagi pakai daun kelor udah nggak bisa bangun. Gua ngalamin kayak begitu, ngalamin. Waktu gua juga sempat sih. SMP gua juga bandel-bandelnya. Namanya gua juga ngalamin muda gitu, tawuran juga ngalamin. Iya. Ya, jadi jangan dah. Gua rasa jangan belajar ilmu kayak gitu, apalagi buat sombong. Belajar ilmu itu ya pergunakan. Kebaikan, ya kalau bisa ilmu itu kita udah dapet, ya kita amalkan. Biar kita juga ada balasannya gitu. Kita jangan mengharapkan pahala itu urusan di atas. Mau kita dapat pahala atau enggak itu urusan di atas. Urusan Allah. Itu karena semua udah ada catatannya. Iya benar-benar. Gitu. Mungkin udah cukup segitu. Ya.
Ada pesan-pesan Bang Atta buat penonton gitu? Ya pesan gua sih buat kalian, tolong ya, jangan sok-sokan ya. Kalau mau sekolah itu jangan sok-sokan ya. Kalau mau sekolah, sekolah biar bener. Benar. Lu lihat emak bapak lu nyari duit susah payah, panas-panasan, hujan-hujanan. Nah, pergunain itu ilmu, lu disekolahin biar bener. Banyak anak-anak di luar sana pengen sekolah ya, lu disekolahin biar bener, jangan buat laga-lagaan, buat tawuran-tawuran. Mau jadi apa? Mau jadi reman? Mau jadi reman jangan di kampung sendiri, sono ke Banten, ke Tangerang kuasain. Ngapain lu jadi preman di kampung sendiri? Norak lu. Norak lu. Gitu pesan gua. Kasihan sama bapak lu nyari duit. Gua juga ngalamin ya, karena gua pengalaman. Kita ngomong gini karena udah pernah ngalamin. Nah, iya. Lu jangan pernah. Pesan-pesan gua gitu. Apalagi lu belajar ilmu kebatinan tanpa guru, jangan. Iya. Apalagi umur masih muda, jangan dah. Ya. Gunain pesan gua buat itu ya, pergunakanlah sebaik-baiknya lah ya. Kita hidup cuma sekali ya. Iya, benar. Jadi berbuatlah kebaikan sebaik-baiknya gitu loh. Ya, mungkin segitu aja Bang Iya. ya. Terima kasih buat semuanya ya. Cukup segitu aja video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Bener kan ya? Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kualitas video, audio, atau tata cara kita ngomong ya Bang ya. Mohon dimaafkan. Ya, karena semua manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Iya, benar-benar. Jangan lupa di subscribe channel Salam Misteri sama channelnya Bang Aray, apa Bang? Ya, Gandoang Mistis TV. Gandoang Mistis TV. Jangan lupa di subscribe juga. Ya, cukup segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.